persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di doa puasa pada Sabtu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadapan layar TV kita, ke hadapan layar handphone kita mengikuti ibadah ini secara online dan secara onsite. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, Tuhan mau berperkara di dalam hidup kita. Mari kita tutup mata, kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang sungguh indah, Engkau Bapa yang sungguh mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami menghampiri Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Allah kami yang baik, pada saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tanggalkan semua beban kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berserah penuh, kami mau bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Saat ini kami bisa menyembah Engkau, itu sebuah kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Saat ini kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Layakan kami semua, layakan kami ya Allah kami. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau ya Allah kami. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati, kita mulai menyembah Dia. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari semuanya angkat suara, katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama dari awal kita angkat suara kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjaga. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di mari semua sembah, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, segenap jiwaku memuji. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjaga. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Engkau, rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi kami telah menang. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Oh, Shakaralabayera, Hiranabalabaya Sango.
kami untuk menjadi penyembah-Mu Yesus. Bawa keluarga kami ya Bapa. Ketika satu dimenangkan, seisi rumah akan dimenangkan Tuhan Yesus. Maka kami akan menyembah Engkau. Seisi rumah kami, orang-orang yang dekat dengan kami akan menyembah Engkau ya Allah kami. Oh Tuhan, mari sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama dari awal angkat suara kita katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama dari awal kita naikkan suara terbaik, kita katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, Yesus, ku tersanjung, karena
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab Engkau yang layak ya Tuhan Yesus. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu ya Tuhan akan Engkau. Jiwa kami rindu untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak ya Allah. Mari kita sembah Tuhan, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Engkau
kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya ada lawatan besar bagi kami dan keluarga kami, Tuhan Yesus. Sebab Engkau selalu bersama kami di setiap musim kami. Haleluya, Engkau sungguh sangat baik. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Irabarata karalabayana she, iralalalabayarata karalalabarata karalalabayana. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang membentuk tiap-tiap keluarga. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami.
Bapa, kami percaya Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang kami pegang teguh Tuhan. Bapa, kami rindu keluarga kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami boleh terus Tuhan berjalan di dalam Engkau. Kami rindu keluarga kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami mendapat gambar Tuhan. Keluarga yang bergandengan tangan. Keluarga yang bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau yang mempersatukan keluarga kami, Engkau yang berperang bagi kami, Engkau yang pasti akan memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom, shalom. Saya bersuka cita pagi ini, dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kunci keluarga berkemenangan. Nah, saya percaya bahwa kita sadari atau tidak, we are under attack. Kita sedang diserang. Ada satu kuasa yang mencoba untuk merampas kita. Ada kuasa yang mencoba untuk menghancurkan generasi-generasi ke depan. Ada kuasa yang mencoba menghancurkan keluarga-keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur bahwa pemimpin kita, presiden kita, dan negara kita begitu peduli dengan keluarga. Bahkan bersama-sama dengan Departemen Agama, dengan departemen lainnya, kita bersama-sama dengan Departemen Kesehatan, kita sama-sama mengadakan, merangkul bagaimana keluarga-keluarga muda dapat dibentuk dengan sehat. Bagaimana pentingnya pranikah dan bimbingan pranikah dan juga pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Karena mereka mengerti dengan penting bahwa di dalam keluarga yang sehat, ketika keluarga itu keluarga yang sehat, mereka akan membangun satu komunitas masyarakat yang sehat. Akan ada gereja-gereja yang sehat. Dan di dalam gereja yang sehat akan ada negara yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Nah, secara spesifik saya akan mengupas beberapa hal bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam keluarga. Mari kita buka pertama-tama di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Kita akan membaca bersama. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat selanjutnya. Dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata,
tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Di dalam kisah ini kita belajar bahwa ketika umat Israel sedang berperang melawan orang Amalek, Musa naik ke atas. Waktu Musa mengangkat tangannya dan tongkatnya, orang Israel menang. Ini adalah sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Di gambar kita bisa lihat bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, yang sedang berperang di bawah sana itu mengalami kemenangan. Tapi ketika lama-kelamaan dia mengangkat tongkat itu, Musa menjadi lelah. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, waktu dia mengangkat tangannya, lama-lama tangannya mulai penat dan tangannya mulai turun. Mulai lemah, mulai menjadi letih dan lesu. Tetapi ketika itu terjadi, terpukullah kalah orang Israel. Terpukul kalah. Maka apa yang terjadi di sini? Di sini ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa bersama-sama dengan Musa. Dan waktu tangan Musa terus teracung, terangkat ke atas sambil memegang tongkatnya, orang Israel mengalami kemenangan. Amin. Nah, ketika kita berjalan di dalam keluarga, ketika kita sudah memasuki kehidupan keluarga. Banyak orang yang sebelum masuk ke kehidupan keluarga, mereka pengen cepat-cepat berkeluarga gitu ya. Banyak anak-anak muda yang ikut bimbingan pranikah. Mereka begitu antusias untuk ikut bimbingan pranikah. Supaya apa? Supaya cepat-cepat bisa nikah. Wah, biasanya kalau kita nasihati atau kalau kita berikan nasihat, berikan pengetahuan tentang firman supaya mereka bisa lebih kokoh dan kuat. Biasanya iya pak. Kenapa? Karena mereka mau buru-buru menikah. Tapi banyak terjadi Bapak Ibu Saudara, orang yang masuk pernikahan, cepat-cepat ingin masuk pernikahan, cepat-cepat ingin keluar dari pernikahan. Itu fakta yang terjadi. Loh, kenapa? Bukannya mereka kemarin begitu antusias untuk masuk ke dalam pernikahan. Tetapi waktu sudah menjalaninya, semuanya mulai terekspos. Semua yang tadinya buruk mulai kelihatan. Dan semua flek-flek kecil yang tadinya tertutup, gak kelihatan. Mulai terekspos dan mulai terlihat. Dan kita tahu bahwa tidak ada istilahnya keluarga yang sempurna. Tetapi ada orang yang mau terus mengasihi dengan sempurna. Mencintai orang yang tidak sempurna dengan kasih Allah yang sempurna. Dan ketika gambaran tadi, ketika Musa mengangkat tangannya, maka umat Israel berkemenangan. Saya teringat bahwa seringkali ketika keluarga sudah masuk dalam satu pernikahan, sudah masuk dan menjalani dan mulai menghadapi konflik demi konflik. Yang terjadi adalah mereka tidak lagi kuat. Mereka mulai mengalami lemah. Mereka mulai mengalami lesu. Dan mereka mulai mengalami capek. Beberapa katakan, waduh kalau tahu kayak gini lebih baik gak usah menikah. Kalau tahu seperti ini lebih baik dari dulu aku gak usah menikah. Ada ilustrasi seorang anak muda Bapak Ibu Saudara. Seorang anak muda dia bertanya kepada bapak rohaninya. Ini sebelum menikah. Dia bertanya kepada bapak rohaninya, Pak, gimana sih saya bisa tahu bahwa calon pasangan saya ini adalah orang yang tepat untuk saya nikahi? Gimana saya bisa tahu bahwa dia adalah orang yang tepat untuk saya nikahi, untuk jadikan istri, atau bagi perempuan mungkin saya jadikan suami? Lalu seorang bapak rohani ini menjawab, kamu tidak akan benar-benar tahu sampai kamu menikahi dia. Oh wow, dia berpikir oke. Lalu kalau sudah menikah Pak, ternyata saya dapatkan bahwa dia bukan orang yang tepat. Gimana Pak? Saya kok ngerasa dia gak cocok. Kita gak seimbang Pak. Kita gak sepadan. Maka bapak itu berkata, kalau engkau sudah menikah, engkau menjadikan pasanganmu itu orang yang paling tepat untukmu. Sebelum kau menikah, apakah dia orang yang tepat? Nanti tunggu sudah menikah baru tahu. Setelah sudah menikah, dia bukan orang yang tepat. Enggak.
Nggak bisa. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang paling tepat. Buat dia menjadi orang yang paling tepat. Nah, di dalam ilustrasi tadi, Musa mengangkat tongkatnya. Kita tahu bahwa kita butuh orang-orang yang menopang di kiri dan kanan kita. Kita butuh keluarga rohani kita untuk memberikan support. Kita butuh keluarga rohani kita untuk berjalan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Bapak ibu saudara banyak yang katakan bisa. Aku pasti bisa. Aku pacak. Bahasa Palembangnya aku pasti pacak. Tanpa bantuan online aku pacak. Justru ketika mulai masuk ke dalam pernikahan mereka mulai goyah. Dan banyak hal yang terjadi. Konflik demi konflik terjadi. Ketika kita mengatakan keluarga berkemenangan. Apa sih Pak yang dimaksud dengan keluarga berkemenangan? Apakah mereka selalu sukses dalam apapun yang mereka kerjakan? Apakah usaha mereka selalu saja diberkati dan selalu berhasil? Gak pernah mengalami kerugian? Apakah keluarga berkemenangan adalah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik sama sekali? Saya percaya yang sudah masuk dalam pernikahan pasti tahu nggak mungkin tidak ada konflik. Tidak mungkin tidak ada konflik. Bagaimana keluarga yang berkemenangan? Apakah anak-anaknya sekolah tinggi, sukses, lalu sudah menikah dan punya cucu, mendapatkan pendidikan terbaik, bekerja, mendapatkan gaji dan uang yang cukup, seperti fokus beberapa orang. Fokusnya adalah uang, bagaimana mendapatkan uang yang baik. Anak-anak bisa sekolah mendapatkan nilai yang baik, lalu masuk perguruan tinggi terbaik, sekolah, lalu lulus, lalu kerja yang baik, dapat banyak uang. Lalu apakah keluarganya bisa dikatakan keluarga yang berkemenangan? Banyak anak-anak yang justru kepahitan, banyak anak-anak yang justru luka. Ketika mereka masuk dalam keluarga, ketika mereka di dalam keluarga, cara mendidik dan membesarkan yang salah membuat mereka terluka. Membuat mereka membawa luka itu sepanjang umur hidup mereka. Dan ketika mereka masuk dalam pernikahan justru mereka melihat banyak keluarga yang menjadi berantakan. Dan akhirnya harus berpisah dan bercerai. Nah, permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Seringkali banyak yang berpikir permasalahan-permasalahan dalam keluarga itu mulai saat keluarga tersebut terbentuk. Saya mau katakan enggak Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan masalah-masalah dalam pernikahan terbentuk jauh sebelum. Waktu mereka pacaran, iya jauh sebelum. Waktu mereka masih kanak-kanak, waktu mereka masih kecil. Apa luka-luka yang mereka alami, luka-luka yang mereka hadapi. Dan permasalahan-permasalahan yang terus ditimbun yang tidak beres. Dan itu menjadi kepahitan-kepahitan yang dibawa. Dan ketika itu tidak dibereskan, ketika itu belum selesai di hadapan Tuhan, mereka akan masuk ke dalam pernikahan dan pernikahan mereka akan mengalami begitu banyak kesulitan. Dan di saat-saat seperti itulah justru kita membutuhkan keluarga rohani. Amin. Kita butuh untuk terserap di dalam kul. Kita butuh untuk bersekutu lebih erat lagi. Ketika kita menghadapi masalah bukannya kita semakin lari dan semakin malu dan menutupin diri, semakin menjauh daripada firman Tuhan. Tapi justru kita harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Disinilah peran keluarga rohani sangat penting. Disinilah peran di mana kita bergandengan tangan. Di dalam kul, di dalam ibadah kita punya keluarga-keluarga rohani. Keluarga rohani yang terus mengingatkan kita. Saya bersyukur saya tertanam di keluarga rohani yang baik. Saya punya bapak rohani Pak Sapta yang selalu menjadi bapak saya yang baik. Dan juga teman-teman rohani yang terus menguatkan saya di dalam Tuhan. Kunci keluarga berkemenangan yang pertama adalah sepakat. Ketika dua orang bersepakat, dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ketika ada kesepakatan, ada terobosan. Dan saya percaya personal breakthrough atau terobosan personal akan membawa kepada terobosan corporate breakthrough, terobosan bersama. Karena itu penting bagi kita, bagi suami-suami seperti saya, bagi istri-istri untuk terus bersepakat di dalam Tuhan. Nah, saya tahu persis ketika sebelum saya menikah, ketika kita ada bencana alam atau ada suatu disaster zone yang mengerikan. Waktu itu di 2015 Nepal diguncang bencana. Dengan sangat gampang saya ngomong, saya mau pergi ke sana. Saya mau pergi ke sana, saya persiapin semua, saya kemasin semua barang-barang, lalu kita berangkat.
Tetapi sesudah menikah tidak semudah itu. Kita harus minta kesepakatan. Harus ada kesepakatan. If you want to go fast, you go alone. Kalau ingin cepat, ngurus segala sesuatu cepat, pergi sendiri. Tetapi if you want to go further, tetapi jika engkau ingin pergi lebih jauh, you go together. Engkau pergi bersama-sama. Bukan saya katakan bahwa lebih baik sendiri kalau kayak gitu. Enggak. Justru ketika kita bersepakat bersama, berdua dengan pasangan kita, kita berjalan lebih jauh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kunci yang kedua adalah, mari kita buka di Efesus. Kita buka di Efesus 5. Di Efesus 5 dikatakan di sini, Efesus 5 banyak mengandung nasihat-nasihat untuk keluarga yang menikah gitu ya. Nah, di Efesus 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, ini ayat favorit yang sering dipakai oleh suami-suami nih. Kalau misalnya ada konflik, kalau misalnya ada bersih tegang dengan istri, langsung dia ngomong kepada istrinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi jangan lupakan Bapak Ibu Saudara, ada Efesus 5 ayat 21. Sebelumnya, mari kita baca Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita diminta untuk merendahkan diri kita. Kita diminta untuk kita boleh berjalan dalam kerendahan hati. Ketika suami mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika dia mau menerima teguran dan masukan daripada istrinya. Ketika istri-istri juga boleh tunduk kepada suami. Akan terjadilah di sana sebuah sinergi. Akan terjadilah sebuah harmonisasi. Dan di situ akan terbentuklah keluarga yang mau terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka akan semakin bertumbuh ke arah pengenalan akan Tuhan yang lebih dahsyat. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan. Saya diingatkan untuk sebuah kisah, sebuah cerita yang saya pribadi alami. Ketika kami pertama-tama menikah. Ketika kami masuk dalam pernikahan pertama-tama di bulan Juli 2017. Kami begitu rindu dan kami begitu ingin segera memiliki anak. Kami ingin segera memiliki anak. Dan benar saja di September 2017 Tuhan mengaruniakan kepada kami anak. Karin dinyatakan positif hamil. Wah, kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami ingat setiap malam kami berdoa, kami bergandengan tangan. Dan kami perkatakan, kami deklarasikan. Anak ini akan melihat kebaikan di negeri orang-orang yang hidup. Kami perkatakan, kami berdoa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Memasuki bulan November. Memasuki bulan November, Karin mengalami perdarahan. Istri saya mengalami perdarahan. Karin mengalami perdarahan dan keluar flek. Sebagai seorang dokter, saya pikir flek sedikit di dalam kehamilan wajar. It's okay. It's okay kok, gak apa-apa, gak masalah. Tapi teman kami begitu mendengar, dia langsung sampaikan. Cek, periksa ke dokter kandungan untuk lebih tahu lebih lanjut. Waktu kita periksakan ke USG, kebetulan hari itu adalah hari libur, kita masuk ke UGD dan kita nunggu dokter yang cukup lama untuk periksa kandungan. Lalu di USG, setelah di USG selesai, ini usia kehamilannya berapa ya? Saya bilang, ini masuk minggu ke-11 dan minggu ke-12 dokter. Lalu dokter itu heran dan dia bilang, kok gak sesuai ya? Ini janinnya ini seolah-olah hanya berumur 6 minggu. Dan ketika kami mendengar, ini janinnya gak ada denyut jantung. Itu seperti sebuah geledek di tengah hari bolong. Kami tersentak. Lalu dokter itu katakan gini. Ini death conceptus. Janinnya sudah gak ada lagi. Setelah selesai keluar, saya jalan sama istri saya gandeng istri saya. Dia masih jalan sedikit lemah seperti itu karena cukup banyak flek dan perdarahannya. Dia nanya, Haris,
Apa itu death conceptus? Apa itu sayang? Saya langsung berurai air mata dan saya ngomong, death conceptus artinya janinnya mati di dalam kandungan. Kami nangis dan kami doa, saya pegang tangan istri saya dan saya ngomong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Walaupun Karin harus bed rest selama 6 bulan sisanya, Tuhan gak apa-apa. Kami mau Tuhan, janin ini tetap hidup. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, ayo Tuhan tolong Tuhan. Lalu kami pulang dan beristirahat. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan waktu saya praktek sebagai dokter di atas kapal. Saya pernah datang seorang pasien dengan kehamilan 7 bulan Bapak Ibu Saudara. Hamil 7 bulan dan dia datang, dia katakan, dokter, saya mengalami perdarahan. Saya sudah mengalami perdarahan cukup lama, 3 hari dok. Sebagai dokter saya bertanya, gimana Bu perdarahannya? Apakah ada gumpalan seperti hati ayam, gumpalan darah yang cukup banyak? Iya dok, itu sudah keluar cukup banyak dan ini gak berhenti-berhenti. Lalu saya periksa denyut jantung janin dengan alat USG yang sederhana. Saya periksa, tidak saya dapatkan denyut jantung janin pada ibu itu. Di perutnya, saya udah periksa sebelah sini, periksa sebelah sini. Saya yakinkan posisi itu sudah betul. Ini adalah pinggang bayi, punggung bayi. Dan saya periksa, tidak saya dapatkan denyut nadi. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, saya nggak mendapatkan denyut jantung anak ibu. Boleh nggak saya berdoa? Boleh nggak? Kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, bayi ini sehat. Bayi ini pulih dan perdarahan ibu berhenti. Amin. Kita berdoa, selesai doa saya ngomong ke ibu itu. Ibu, ini urgent. Tolong ibu segera selesai pulang dari kapal ini. Ibu langsung atur bagaimana transportasi ibu untuk ibu ke rumah sakit besar. Untuk ini di USG. Lebih lanjut dengan USG yang lebih canggih. Untuk melihat bagaimana kondisi janin. Supaya kita bisa memastikan kalau seandainya janin ini meninggal di dalam rahim, di usia 7 bulan sudah cukup besar Bapak Ibu Saudara. Mungkin ukuran bayi sudah seukuran 1.300 sampai 1.500 gram. Ini harus langsung dilakukan tindakan. Baik dok, ibu itu pulang. Lalu saya melayani pasien-pasien berikutnya. Nah, lewat 1 bulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, kami datang ke desa yang sama. Dengan kapal medis yang sama. Selesai sore kita bermain ke kampung, kita diundang, kita naik speedboat, kita ke kampung. Dan lalu ada seorang ibu yang melambai ke saya. Dokter, ayo sini. Oh gimana? Lalu saya datang. Gimana Bu, apa kabar? Dokter, ingat enggak? Dokter waktu itu berdoa bagi saya. Dokter berdoa bagi saya. Oh ibu yang waktu itu perdarahan itu ya? Iya dok. Gimana Bu? Ini dokter, anak yang saya gendong ini usia 1 bulan. Ini anak yang sudah lahir sehat dok. Gimana ceritanya Bu? Ibu itu saksikan seperti ini. Selepas dokter berdoa, perdarahan saya berhenti. Perdarahan saya berhenti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Perdarahan saya berhenti dan saya tuh gak periksa ke dokter lagi dok. Saya percaya. Saya mulai merasakan bayi ini menendang-nendang lagi. Tadi dia udah ngerasa gerakan bayi itu hampir gak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi dia merasakan bahwa bayi ini nendang lagi. Dan dok, ini anak yang saya gendong. Inilah dok anak yang saya lahirkan saat itu. Terima kasih ya dok. Saya gendong anak itu. Dan lucu banget dan saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan kau menjawab doa kami. Nah kembali waktu istri saya sedang mengalami flek dan dinyatakan death conceptus. Saya katakan gini, Tuhan. Kalau Tuhan engkau memberikan mujizat untuk ibu yang saya layani. Bapak engkau Tuhan yang sama. Kami mau terima mujizat yang sama Tuhan. Besoknya kami bawa Karin ke dokter kandungan langganan kami. Diperiksa dengan USG. Lalu diperiksa juga dengan transvaginal atau diperiksa dari bawah. Dokternya bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Janinnya sudah tidak ada lagi. Kami menangis, kami hancur hati. Dan kami bahkan ngomong, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong?
Padahal Tuhan sanggup tolong. Tuhan sudah menolong ibu yang saya doakan. Kenapa Tuhan tidak sanggup menolong istri saya? Saya sudah memberikan diri saya Tuhan untuk melayani. Saya sudah full on sama Tuhan. Saya sudah 100% sama Tuhan. Lalu seolah-olah saya menarik Tuhan untuk duduk ke kursi pesakitan, kursi penghakiman. Dan saya ngomong Tuhan gak adil. Tapi tidak berhenti sampai di situ saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Karin harus dikuret, istri saya harus dikuret. Istri saya nanya, loh kenapa harus diprosedur kuret? Karena ukuran bayinya sudah cukup besar. Dan itu harus membersihkan rahim supaya bisa bersiap untuk kalau kemudian hari engkau hamil lagi, kata dokternya. Lalu Karin ngomong kayak gini, ini dibius total ya. Di situ tiba-tiba ada ketakutan yang merasuki saya. Dan saya seperti seolah-olah di dalam hati saya ngomong gini, aku ambil bayimu, aku ambil juga istrimu. Lalu saya tahu persis, ini bukan dari Tuhan. Saya doa, saya fokuskan hati saya deklarasikan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong, engkau gak akan biarkan kami jatuh dan tergeletak. Bapak Ibu Saudara memasuki tahun 2019. Paniko canangkan. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Wah, saya bersemangat dan saya ngomong, yes Tuhan, tahun kelahiran yang baru. Saya percaya ini adalah tahun kelahiran yang baru. Singkat cerita, setelah semua prosedur itu selesai, Karin dinyatakan hamil lagi. Lewat bulan keempat dari masa dia dikuret. Dia mulai menstruasi lagi dan kami diizinkan untuk bisa mengandung lagi, hamil lagi. Kehamilan kedua kami jalan dengan penuh ketakutan. Penuh ketakutan dan kekhawatiran. Setiap kali saya berdoa, saya merasa, Tuhan benar gak? Jangan-jangan nanti Tuhan ambil lagi anak ini. Jangan-jangan Tuhan nanti cabut lagi anak ini. Dan keguguran lagi, kami sedih. Tapi beberapa teman-teman mendoakan kami. Dan mereka mendeklarasikan, Haris, aku percaya ada kirbat anggur yang baru untuk anggur yang baru. Akan ada rahim yang disiapkan dan Tuhan akan berikan janin yang terbaik. Tuhan akan berikan janin yang terbaik. Saya perkatakan yes, amin. Ada 2 tanda yang sudah diperkatakan. Tapi waktu itu hati saya belum pulih sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berjalan dalam kekecewaan, saya tahu. Saya masih bisa melayani. Saya masih bisa menyembah. Saya masih bisa masuk dalam penyembahan. Saya masih beribadah. Tetapi hati saya luka. Hati saya kecewa dan enggak benar sama Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak Tuhan yang tinggal diam. 5 April 2018 kita berdoa, waktu itu ada doa serempak. Doa serempak di berbagai kota di Indonesia. Kebetulan salah satunya yang ditunjuk untuk berdoa bagi dewasa muda adalah istri saya, Karin. Nah, malam sebelumnya kita ada menara doa. Pak Ali Zakaria yang pimpin, lalu Pak Ali pimpin dan kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita muji nyembah, kita angkat tangan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menangis dan saya dilawat. Dan waktu saya tutup mata, saya ngerasa kok ada sesuatu yang tumbuh di tangan. Tumbuh seukuran benih. Lalu benih itu bertambah besar dan bertambah besar dan bertambah besar. Menjadi seperti bayi. Saya buka mata nggak ada. Waktu saya tutup mata, saya pegang dan saya ngerasa saya menggendong seorang bayi. Lalu saya nangis. Seperti Roh Kudus berkata secara lembut dalam hati saya, Haris, ini bayi yang waktu itu engkau mengalami keguguran. Ini bayi, aku izinkan engkau untuk menggendong bayi ini. Saya nangis dan saya dilawat oleh Tuhan. Dan di situ saya pulih seutuhnya. Saya katakan, Tuhan, terima kasih engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak membiarkan kami untuk berjalan. Engkau gak biarkan kami berjalan dengan hati yang salah. Dengan perspektif yang salah akan engkau. Dan di situ saya sepenuhnya dipulihkan. Dan saya katakan, Tuhan engkau baik. Lalu Pak Ali undang kita untuk ayo maju ke depan. Maju ke depan kita berdoa. Saya maju ke depan, posisi tangan saya masih seperti ini. Seperti saya menggendong bayi. Saya maju pelan-pelan ke depan. Lalu saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan berikutnya? Serahkan nak, kata Tuhan.
serahkan anak itu, serahkan bayi itu untuk dibawa kepada Tuhan. Dan saya serahkan dan saya mengalami kelegaan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak tinggal diam ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan selalu ada beserta kita. Saya masuk ke poin ketiga dari kunci keluarga berkemenangan, yaitu adalah tertanam dan berakar dalam Tuhan. Saya katakan kita tidak dapat melewati konflik-konflik. Kita nggak bisa melewati masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kita nggak bisa dengan baik melewatinya tanpa kita tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Kalau kita hanya sekedar membangun kebiasaan rohani, sekedar membangun kebiasaan rohani dan tidak memiliki personal relationship sama Tuhan, kita akan tersingkir, kita akan pelan-pelan mundur, kita akan pelan-pelan tersingkir dan kita akan nggak mengenal lagi Tuhan dan kita akan pelan-pelan menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Tapi saya mau katakan Tuhan tetap Tuhan. Dia Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Nehemia 4 ayat 12 sampai ke 14. Saya akan tutup dengan ini. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Background dari cerita Nehemia 4 adalah mereka diintimidasi ketika umat Israel sedang membangun tembok Israel itu kembali. Tembok itu mulai dibangun kembali, lalu ada beberapa pihak, banyak pihak, Sanballat, Tobias, yang mereka mengintimidasi bahwa sekalipun mereka membangun tembok, kalau ada seekor rubah kecil aja lompat, pluk tek, hancur temboknya. Mereka diolok-olok dan mereka diejek dan mereka dihina. Tetapi apa kata Nehemia? Nehemia berkata, justru engkau harus ditempatkan bersama dengan kaum keluargamu, dengan pedang, tombak, dan panah. Dan semuanya kita bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melayani, kita mau melayani dan kita mau terus melayani dalam hidup kita. Kita mau bergandengan tangan dengan anak istri kita. Bukan hanya kita melayani di luar dan hebat dipakai di luar. Tetapi kita mau agar anak-anak kita juga menjadi murid-murid Kristus. Amin. Kita mau agar istri kita juga bukan cuma menjadi penolong. Tetapi dia juga boleh mengalami kebenaran firman Tuhan dan dia juga boleh sama-sama maju. Mari kita bersama-sama maju dan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Saya baca sebuah artikel, either way, both will hurt. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dua cara. Gimana pun juga akan mengalami kesulitan dan tantangan. Bapak Ibu Saudara mungkin yang menyaksikan video ini secara online atau menonton secara online, mereka berkata gini, Pak, Bapak enak, Bapak ngalamin semuanya baik-baik aja, keluarga saya tidak sedang baik-baik saja, istri saya tidak sedang baik-baik saja, anak-anak kami tidak sedang baik-baik saja, ada tantangan besar dalam keluarga kami, bahkan mungkin yang menonton berpikir bahwa aku nggak kuat lagi dan kami sudah ambil keputusan untuk bercerai. Saya mau perkatakan, either way it will hurt. Maksudnya begini, ketika engkau berpikir bahwa bercerai menyelesaikan masalah, saya katakan enggak. Justru engkau akan masuk ke dalam masalah-masalah baru. Ketika engkau mempertahankan pernikahan, engkau sulit, engkau susah, dan engkau berteriak, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Susah banget Tuhan, aku mau quit, aku mau keluar Tuhan. Aku gak sanggup lagi di dalam pernikahanku. Saya mau katakan,
Bukan berarti ketika engkau keluar dari pernikahan, jalan keluarmu dapat di situ. Enggak. Justru engkau akan mengalami tantangan yang sulit lagi. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil, dia sedang belajar untuk besok mau ujian. Dia belajar. Dia bilang, udahlah aku gak mau sekolah aja. Udah lebih enak toh, gak usah sekolah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak sekolah, gimana nanti pendidikan, gimana nanti pekerjaan. Dan kita pikir, udahlah lebih baik quit aja. Saudara-saudara mungkin sedang bergumul dalam pekerjaan. Udahlah aku gak sanggup lagi, aku keluar aja dari pekerjaanku. Dan bukan cuma serta-merta kita mikir dengan keluar bebas selesai. Enggak, ada masalah-masalah baru. Dan saya mau katakan, justru ketika kita kesulitan, ketika kita menghadapi kelemahan-kelemahan itulah, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dan kelegaan lebih lagi. Don't quit, jangan keluar, jangan quit. Jangan quit dari pernikahanmu. Jangan katakan sudah cukup, aku menyerah. Jangan katakan menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Mungkin sebagian dari kami, keluarga kami tidak sedang baik-baik saja Tuhan. Angkat tangan saudara. Kalau saudara menonton ini secara online, saudara yang ada di tempat ini, angkat tangan saudara. Biarkan Tuhan, biarkan Allah yang hidup berperang bagimu. Andalkan kekuatannya lebih lagi. Don't quit. Don't quit. Jangan menyerah Tuhan. Kalau engkau Tuhan tidak pernah menyerah di dalam pernikahan kami. Kami gak mau menyerah Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan lebih lagi. Oh rapataka ralapa papa parataki aralapa ya nasyiki rataka. Ku berdoa Tuhan ada pemulihan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Di rayon 15 Tuhan. Bahkan yang melihat Tuhan. YouTube ini secara online. Ada pemulihan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tangan Tuhan akan menggapai engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan mendengar seruan doamu. Akan ada perubahan. Akan ada perubahan di dalam nama Yesus. Bapa Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga, lepas keluarga. Bahkan pasangan-pasangan yang merindukan keturunan Tuhan. Biarlah mereka boleh diberikan keturunan-keturunan ilahi daripada Tuhan. Bapak mereka berdoa, mereka berseru Tuhan, kapan kami udah melihat banyak orang yang dapat anak, tapi kami belum. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, keturunan ilahi daripada Tuhan akan Tuhan berikan. Dan di tahun ke depan engkau akan menggendong seorang anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapakku berdoa Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang anaknya mengalami sindroma Down. Yang mengalami cacat secara genetik saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan di doa puasa ini kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati bersepakat Tuhan. Bapak Engkau yang pegang tumbuh kembang anak ini Tuhan. Bapak Engkau yang pegang tumbuh kembang anak ini. Semua perkataan dokter atas anak ini. Bahwa anak ini mati muda. Bahwa anak ini tidak dapat bertumbuh. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini akan tumbuh dan anak ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Anak ini akan melayani Tuhan. Dan banyak orang akan dimenangkan melalui anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau deklarasikan 1 Tawarikh 17 ayat 27 Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan. Diberkati untuk selama-lamanya.
Bapak, biar kami boleh terus berjalan dengan keluarga kami semakin kuat lagi Tuhan. Keluarga yang sehat, gereja yang sehat. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang lebih mudah, tapi kami tahu bersama Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan lebih lagi, akan ada jawaban untuk setiap tantangan. Kami tidak mau membiarkan diri kami kecewa terlalu lama. Kami mau bangkit dari keterpurukan kami. Yesus yang tolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kita mau angkat perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Waktu kami angkat perjamuan ini Tuhan, kami mau bawa keluarga kami di dalam Engkau. Kami mau bawa keluarga kami, bahkan mungkin kaum keluarga kami yang belum diselamatkan. Kami rindu Tuhan, seisi rumah kami diselamatkan. Amin. Kami rindu Tuhan, semua kerabat kami Tuhan, keluarga kami akan bersama-sama melayani Tuhan. Oh rapatakar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah peringatan akan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah darah Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Terimalah seluruh berkat-berkat Allah Bapa lewat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dengan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang akan menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.